Kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, koalisi sana, koalisi sini, pertemuan sana, pertemuan sini, berusaha siapa wakil. Padahal hitungan bulan kita akan memilih pemimpin baru kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanya pilpres yang dipenuhi dengan bursa gagasan, pemikiran. Kita paham bahwa mungkin akan ada saatnya nanti, tetapi lebih baik sedini mungkin kita bisa memahami dan bisa mengidentifikasi pandangan-pandangan mereka terhadap isu yang nyatanya memang hari ini kita bilang kita semua. Di antara teman-teman wali kota ada isu tentang masalah reformasi pendidikan, otonomi, zonasi, PPDB online. Ada isu tentang nasib pegawai honorer. Ada isu juga tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ada macam-macam isu yang sehari-hari menjadi kepedulian kita yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, dalam konteks ini masa kemudian para calon pemimpin kita ini sempat menyapa warganya dan lain-lain. Jadi memang sosialisasi terus dilakukan oleh Anies Baswedan sambil terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, ini sebenarnya penting seorang presiden, bukan hanya Anies Baswedan, tapi calon-calon presiden lainnya, bagaimana mendengarkan rakyat dan bagaimana dari hasil mendengarkan itu kemudian diubah menjadi program-program yang memang bisa mensejahterakan rakyat nantinya. Saya jauh-jauh hari mengatakan ada keuntungan tersendiri bagi kita rakyat Indonesia pada saat partai politik mengajukan calon presiden sejak awal. Minimal ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejaknya, kemudian kita bisa cek juga visi-misi dan programnya, dan yang paling penting yang ketiga adalah kita bisa menitipkan dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya, saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Tidak terkoneksi dengan isu-isu itu. Kita ingin pilpres yang mencerahkan, kita ingin pilpres yang bisa membedakan mana satu dengan yang lain dalam hal-hal yang terkait dengan isu kepentingan orang banyak. Gitu. Okay. Ini persoalan karena kita mengangkat isu yang akan dibicarakan, diperbincangkan ke depan. Kami mengambil bola, mengambil inisiatif itu. Beberapa dari kami akan selesai dalam waktu 1-2 bulan. Saya sendiri akan selesai di akhir tahun. Lagi bukan tentang kami, bukan tentang suara elektoral, bukan soal jaringan wali kota untuk salah capres. Lagi-lagi ini adalah tentang kontestasi gagasan yang coba digulir oleh teman-teman Apex. Program-program itu. Nah, sampai hari ini nampaknya memang calon presiden yang sudah bergerak menyapa rakyat itu
baru Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ya, setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan dan memiliki boarding pass untuk bisa maju. Hanya memang mudah-mudahan tidak hanya 2 calon presiden saja yang akan kita miliki, mudah-mudahan bisa 3 atau 4 pasang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar, Surabaya 9,5. Lalu Semarang 2,4, lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek, kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Anies Baswedan dipastikan hadiri undangan Apeksi. Ratusan relawan siap sambut di bandara. Dikutip dari tribuntimor.com Makassar, calon presiden dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan bakal hadir langsung dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Rakernas Apeksi 2023 di Makassar. Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Korean Muhammad Ramli Rahim menyampaikan, sejak Rabu 12 Juli 2023 subuh, beberapa pesan singkat masuk ke WhatsApp masuk ke smartphone-nya. Mereka mempertanyakan kehadiran Anies Baswedan dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKSI), katanya. Sesungguhnya, lanjut Ramli Rahim, justru memiliki keyakinan Anies Baswedan tidak akan hadir karena baru saja beliau tiba di tanah air setelah memenuhi panggilan Allah melalui pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Beliau baru mendarat dini hari dan disambut meriah oleh warga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pagi tadi saya dikonfirmasi tim sekretariat ABW bahwa beliau akan hadir, namun masih ada potensi beliau tidak hadir. Jadi informasinya masih perlu ditahan, katanya. Ramli mengatakan sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Sulsel sekaligus Sekretaris Nasdem Sulsel, Syaharuddin Al-Arif. Saya bertemu tim pendahulu dan juga mendapatkan telepon dari Wakil Ketua DPRD Sulsel yang juga Sekretaris Nasdem Sulsel. Tim pendahuluan memastikan kehadiran ABW di Makassar dan akhirnya menjawab berbagai pertanyaan yang sudah ada sejak pagi hari, katanya. Setelah itu makin banyak yang bertanya bahkan berniat untuk menjemput. Dalam rangka mengantisipasi semuanya, kami kemudian mengundang para relawan untuk membicarakan penjemputan besok, mengingat banyaknya elemen masyarakat yang akan menjemput esok pagi. Lanjut mantan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia ini. Relawan, lanjut Ramli, ingin memastikan relawan yang berniat hadir agar sebisa mungkin dikendalikan dengan tertib dan teratur. Identifikasi kami sementara tidak kurang dari 400-an orang akan menjemput besok. Tak ada mobilisasi massa, yang mau datang menjemput silahkan datang dengan kendaraan masing-masing. Tak ada pengangkutan massal, apalagi menyediakan uang transportasi, katanya.